Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa sih krisis teknologi itu? Krisis teknologi itu satu situasi ketika kemajuan teknologi yang harusnya membuat manusia maju, tetapi justru mengancam martabat kemanusiaan, meruntuhkan nilai-nilai moral, menimbulkan kerusakan sosial dan ekologis, menggeser orientasi hidup, jadi lebih pragmatis, hanya berpikir ekonomi, hanya ingin mengkonsumsi, ini menggeser gaya hidup karena teknologi. Nah, ini efek tadi seperti penderitaan yang dirasakan oleh Prometheus. Itulah krisisnya. Tapi teknologinya ya memang kemajuan. Dia membuat kualitas hidup kita lebih meningkat. Tapi di balik itu ada efeknya. Loh, tugas kita mencermati efek ini. Jadi, biar tidak defisit, tidak rugi. Jangan sampai kita maju selangkah tapi pada akhirnya mundur 10 langkah. Ya benar sih, misalnya perangkat tata tulisnya sudah laptop, sudah gadget, tapi kok moralnya jatuh. Orang sudah semuanya tidak jujur, orang nyari enaknya sendiri, saling memanipulasi. Yaitu kita mungkin maju selangkah tapi mundur 10 langkah pada akhirnya. Ini yang harus kita waspadai, kita jaga. Disinilah pentingnya kita membahas krisis teknologi. Krisis digital itu bagian dari krisis teknologi. Berarti kemajuan digital yang membawa efek negatif untuk kemanusiaan, untuk moral, untuk hidup sosial, ekologis, dan juga mengacaukan gaya hidup kita. Yang positif tentu saja. Baik, kita lanjutkan. Kita belajar beberapa perspektif dulu ya tentang teknologi. Nanti biar mudah mencari obatnya. Yang pertama, aliran namanya instrumentalis. Kata aliran ini, teknologi itu hanya alat. Dia tidak mengandung nilai. Jadi teknologi itu tidak baik juga tidak buruk. Yang menentukan baik buruknya itu manusianya. Oke ya. Jadi ini pandangan seperti ini namanya instrumentalis. Teknologi itu netral. Dalam dirinya tidak ada nilai. Manusia adalah aktor yang menggunakan teknologi yang bebas mengendalikannya. Manusia yang nanti menentukan ini jatuhnya jadi baik atau jadi buruk. Pandangan seperti ini namanya instrumentalis. Tokohnya misalnya ini modernis awal, Francis Bacon, René Descartes. Kemudian yang lebih belakangan ada Karl Popper, ada Mario Bunge. Jadi produknya manusia yang manapun itu sebenarnya netral saja sih. Dia alat kita. Dia tidak baik dan tidak buruk. Gadget itu, HP itu tidak baik dan tidak buruk. Yang membuat dia baik atau buruk manusianya. Kalau kalian setuju pandangan ini, kalian instrumentalis. Saya tidak tahu. Kalau ngajinya selesai saat ini, mungkin kalian setuju dengan pandangan ini. Tanpa melihat perspektif yang lain.
Jadi gelas ini dan kopi ini netral saja. Tidak baik dan tidak buruk. Kalau saya minum, bismillah saya minum. Alhamdulillah dia baik. Gitu. Tapi kalau kopinya saya lemparkan ke kalian sampai basah kuyup, dia jadi buruk. Jadi ini instrumentalis. Kelebihannya pandangan ini ya memberi ruang bagi manusia untuk bertanggung jawab secara moral. Kemudian membuat kita tidak takut dengan teknologi. Teknologi itu netral. Mau membuat nuklir kah? Mau membuat teknologi apakah? Santet kah? Apakah? Tidak apa-apa. Siapa ngerti nanti ada lahir teknologi yang bisa. Kalau dulu santet pakai doa, pakai tirakat, besok ada mesinnya misalnya. Siapa ngerti bisa begitu. Tapi kan netral. Kalau tidak digunakan ya tidak apa-apa. Itu kayak orang kalau ngomong, Pak, boleh tidak Pak belajar ilmu nyopet misalnya. Loh kalau kalian pakai instrumentalis, ayo kalau sekedar tekniknya ya tidak masalah. Dia masalah kalau kamu pakai nyopet. Tapi kalau kamu pakai bantu orang yang habis dicopet untuk nyopet balik copetnya misalnya. Oke. Jadi kuncinya ada di manusianya. Nah tapi ada kelemahannya. Kelemahannya apa? Terlalu optimis. Kita lupa bahwa teknologi tertentu juga bisa memberi pengaruh kejiwaan ke kita. Jadi tidak hanya kita yang menentukan baik buruknya, dia juga memberi efek. Karena kita pegang pisau misalnya, waktu kita marah muncul pikiran untuk ini efek, ada efek balik yang dia berikan ke kita untuk ditusuk saja. Jadi bisa begitu. Kenapa diciptakan begitu? Mbok ya menciptakannya tidak seperti itu misalnya. Kalau kita pegang pisang kan tidak mungkin. Kalau marah kok pegang pisang, itu kan tidak mungkin mikir untuk. Jadi karena pas pegang pisau. Jadi teknologi ada efeknya. Gitu. Karena kita pegang apalah laptop, ya mungkin yang muncul apa pengen lihat. Jadi kelemahannya terlalu optimis, mengabaikan pengaruhnya teknologi terhadap manusia. Kalau ini kan hanya melihat pengaruhnya manusia pada teknologi. Jadi padahal ya sistem teknologi juga bisa membentuk perilaku kita. Kayak kalian sekarang mungkin jadi lebih males membaca. Kenapa? Sudah dibantu ChatGPT Pak, dibacakan sekarang saya. Nah itu jadi ada efeknya. Jadi instrumentalis oke, tapi masih ada kelemahannya. Sekarang kita tengok perspektif kedua, humanistik. Kalau di humanistik ini teknologi itu tidak sekedar alatnya manusia, tapi dia adalah budaya. Jadi budaya itu bagian dari ekspresi dirinya manusia, hasil budi dan dayanya manusia. Dia berawal dari visinya manusia. Maka tidak bisa kalau kita sebut teknologi itu tidak ada nilainya, tidak bebas dari nilai. Tidak. Orang membuat bom atom yang daya hancurnya sedemikian, pasti itu muncul di pikirannya mungkin karena pengaruh perang. Dia visi ingin menaklukkan negara-negara yang dianggap mengancam dan lain sebagainya. Pasti visi itu muncul di kepalanya waktu membuat bom atom. Waktu orang bikin senjata apalah AK-47 lah apalah, itu kan mesti dipikirannya ini enak kalau nembak orang sebanyak ini cepet kan itu mesti muncul di visinya. Jadi sejak dibikin itu dia sudah ketempelan nilai gitu loh. Jadi ini humanistik namanya.
menolak bahwa teknologi itu netral sepenuhnya. Teknologi itu bagian dari pengalaman manusiawi. Dia adalah budaya. Berarti dia tidak bebas nilai. Tokoh-tokohnya misalnya Martin Heidegger, Hans Jonas, Albert Brockman, dan lain-lain. Heidegger, Hans Jonas pernah kita bahas ya, etika tanggung jawab di Hans Jonas. Brockman belum, kapan-kapan kita bahas beliau. Kelebihan pandangan ini melihat teknologi sebagai bagian dari eksistensi manusia. Jadi bukan alat saja, instrumen saja untuk manusia, tapi itu bagian dari diri kita. Membuka ruang refleksi tentang, oh ternyata saya itu masih banyak angkara murkanya karena bikin senjata saja yang bisa menghancurkan banyak orang. Itu kita lewat teknologi kita itu bisa menemukan siapa kita. Oke. Cuma kelemahannya seringkali sulit kita membedakan. Ini membahas budayanya atau sistem teknologinya. Ya kalau sistemnya sebenarnya netral saja sih, tapi sebagai budaya ya dia ada hubungannya dengan manusia. Nah ini kelemahannya di situ. Ketika membahas sisi ini terus rasanya kok terus geser. Dari membahas teknologi sekarang membahas manusianya. Padahal tadi maunya kan bahas teknologinya. Ini kelemahan pembahasannya di situ. Dan kadang-kadang terlalu abstrak, terlalu filosofis. Sementara teknologi itu kan lebih praktis sifatnya. Baik, kalau terlalu filosofis, terlalu abstrak, itu jatuhnya terus banyak yang spekulasi-spekulasi. Pasnya gimana kita tidak tahu. Beda dengan teknologi yang material, jelas fisikal. Baik, kalau ini humanistik, lebih melihat manusianya yang berpengaruh. Kalau yang instrumental lebih melihat ya alatnya. Terus, yang ketiga masih ada perspektif namanya deterministik. Kalau deterministik ini kebalikannya instrumental. Deterministik ini manusianya pasif sama sekali. Teknologi itu punya logikanya sendiri, dialah yang mempengaruhi manusia. Bukan manusia yang mengendalikan teknologi, tapi teknologi yang dikendalikan oleh manusia. Ngaji ini mungkin jadi nyaman seperti ini ketika slide-nya kelihatan. Tadi slide-nya tidak muncul, kamu bingung. Saya sudah mikir ini kalau gambarnya tidak muncul, saya ngomongnya gimana ya biar kalian paham mulai. Jadi kita disetir oleh teknologi. Kalian misalnya, wah nanti ngaji, ini bisa sampai jam 11 ini. HP tinggal 20 ini. Wah, kamu mulai kan itu, mulai mikir, sekarang di mode pesawat saja deh. Sekarang kamu ngatur, kamu disetir oleh teknologi sekarang. Bukan kamu yang mengendalikan teknologi. Oke, jadi teknologi dengan algoritmanya, dengan logikanya sendiri, arahnya sendiri, membuat kita justru harus menyesuaikan diri dengan teknologi. Kata Marcel McLuhan, ini juga pernah kita bahas beliau. Boleh dicari di sesi beberapa bulan kemarin. Kata beliau, kita ini membuat alat yang kemudian terbalik. Alatnya yang membuat kita. Alatnya yang membentuk kita, mempengaruhi kita. Ayo alat digital bisa, mungkin alat-alat yang sederhana juga bisa. Kita menyesuaikan diri dengan alat tadi. Mungkin sekedar mikrofon ini, itu kan yo semula orang ingin mudah mikrofonnya dibikin begini. Nah sekarang kita yang menyesuaikan kalau dia sudah jadi.
Saya ngomongnya jaraknya berapa, ini diangkat sampai mana, volumenya berapa, saya yang menyesuaikan. Jadi saya tidak bisa suka-suka saya sambil berbaring, tidak bisa. Saya harus dekat karena suara saya pelan. Nah, ini perspektif deterministik. Jadi teknologi itu perkembangannya otonom. Kita yang harus menyesuaikan dengan teknologi. Ini deterministik namanya. Tokoh-tokohnya ada Jacques Ellul, ada Marcel McLuhan, ada Langdon Winner. Ini hanya Marcel McLuhan yang pernah kita bahas, dua yang lain belum. Kapan-kapan kita bahas mereka. Kelebihannya apa? Ya menyadarkan kita bahwa teknologi pun pengaruhnya besar. Dan menyadarkan kita terhadap dampaknya, hati-hati loh. Teknologi yang kamu pegang bisa mempengaruhi psikologimu. Tidak hanya kamu yang mengendalikan. Kapan itu saya lihat video ada anak-anak muda mungkin masih SMA itu naik motor bawa senjata besar-besar panjang gitu ya. Loh, ketika dia membawa senjata sebesar itu jangan dikira dia yang mengendalikan senjata itu. Pikirannya akan terpengaruh bahwa wah, saya hebat luar biasa. Siapa yang berani nantang saya tak sikat sudah baik. Itu efeknya senjata. Bayangkan dengan kalian yang pegang pulpen, itu kan beda. Sini pegang celurit, sini pegang pulpen. Itu efeknya ke dirimu juga beda. Ini pandangan deterministik. Kalian pegang HP terbaru saja dengan HP jadul, itu mungkin gayamu beda. Mungkin kalau pegang HP jadul, kamu WA-an sambil sembunyi-sembunyi di bawah gitu. Kalau HP yang versi terbaru, kamu gayanya, wah, dipamer-pamerkan. Dia mengefek, membentuk dirimu secara tidak sadar. Kalau HP jadul kamu belikan casing yang tebel-tebel tiap bulan, pokoknya ganti casing biar tidak ketahuan orang. Tapi yang satu, apa dikasih casing ditunjukkan aslinya. Kadang-kadang HP-nya merek apa, kamu kasih casing iPhone. Gambar Apple tapi casingnya saja isinya gitu. Kepribadian kita berubah. Ini perspektif deterministik. Jadi ada kalanya kita mempengaruhi teknologi, ada kalanya teknologi mempengaruhi kita. Ini perspektif yang berbeda. Yang satu namanya instrumentalis, yang satu namanya deterministik. Kita lanjutkan. Masih ada lagi satu perspektif tentang teknologi, yaitu perspektif kritis. Kalau ini lebih dalam, tidak sekedar pengaruh mempengaruhi. Ini mungkin melanjutkan humanisme tadi, bahwa teknologi itu memang tidak bebas nilai. Di baliknya ada nilai-nilai ideologis yang tidak kita sadari. Ada kapitalisme mungkin, ada kontrol sosial mungkin. Dan tugas filsafat untuk membongkar ini. Kata Marcuse, dulu kita pernah membahas beliau yang bukunya judulnya One Dimensional Man. Kata beliau, teknologi modern itu bukan hanya alat produksi, tapi juga alat dominasi. Jadi ketika kita menggunakan teknologi, kadang-kadang kita tidak sadar saat itu kita sedang didominasi. Saat itu kita sedang dihegemoni. Ada kuasa yang bekerja atas diri kita. Kayak tadi loh, misalnya kita ingin selalu HP yang terbaru. Itu ya kamu sedang disetir oleh para produsen. Tiap ada HP baru dimunculkan iklan seolah-olah kamu butuh ini sekarang.
Kamu perlu ini sekarang. Nah, ini contoh, ada kuasa yang bekerja. Jadi ada kontrol yang bekerja, ada dominasi yang bekerja. Ciri-cirinya perspektif kritis itu ini dipengaruhi banyak oleh mazhab Frankfurt. Jadi teknologi ini seringkali memperkuat status quo, kemudian alienasi diri kita. Itu cirinya sudah. Kita semakin sulit memahami diri kita, kita semakin asing dengan hidup kita, dan status quo semakin kuat. Makanya kan kadang yang punya kuasa akan menentukan program ini silakan jalan, aplikasi ini tidak masalah, tapi kalau aplikasi yang itu blokir saja. Kalau yang ini jangan, ini menguntungkan. Yang ini, yang bisa begitu siapa? Yang punya kekuasaan. Teknologi ini bisalah kita sebarkan di tempat kita, tapi teknologi yang itu jangan. Yang bisa itu siapa? Kekuasaan. Siaran yang ini tampilkan saja. Siaran yang kayak gitu ndak usah. Yang bisa kayak gitu siapa? Yang punya stasiun. Pasti yang atasnya. Jadi ini yang dimaksud pendekatan kritis. Kata pendekatan ini jangan hanya dilihat canggihnya, tapi perhatikan juga bagaimana kekuasaan bermain di baliknya yang tidak kamu sadari. Oke ya, ini perspektif kritis namanya. Tokoh-tokohnya ada Marcuse, ada Habermas, ada Andrew Weinberg. Teori ini kelebihannya mengungkapkan bahwa jangan dikira urusan teknologi itu hanya berhubungan dengan canggih tidak canggih, mudah tidak mudah. Di situ ada politik, ada ekonomi, ada ideologi ikut bermain. Dan dengan perspektif kritis ini kita bisa masuk secara kritis. Biar kita tidak didominasi, biar kita tidak dihegemoni oleh kekuasaan yang sedang bekerja di balik teknologi. Contohnya kekuasaan yang bekerja itu kan kayak kemarin kalian misalnya ingin memboikot produk ini, produk itu. Tapi kamu tidak berdaya sendiri. Kenapa? Kamu sudah dibuat ketergantungan dengan produk-produk tadi. Terus kamu cari-cari alasan. Enggak apa-apa Pak kalau yang ini, yang itu saja. Entah alasan apa. Tapi sebenarnya itu menunjukkan kamu tidak bisa lepas dari produk tadi. Sederhananya kan itu. Mbok sekedar merek sabun kah, sekedar merek pasta gigi kah, kamu sulit lepas. Kenapa? Ya kamu sejak awal ada kuasa yang bekerja, kamu diarahkan ke sana. Gigi saya itu Pak, kalau tidak pakai pasta gigi ini rasanya nyut-nyutan Pak. Sudah mulai kena kan? Kalau tidak sabun ini Pak, baunya Pak saya tidak cocok. Satu-satunya yang cocok sabun ini. Jadi kalau ketika kamu mau boikot, puyeng sendiri kamu. Terus kamu, iya saya boikot ini, tapi yang ini enggak ya, pengecualian, yang itu enggak ya. Kamu kebingungan sendiri. Kenapa? Kamu sejak awal dikondisikan bahkan oleh teknologi dengan kekuasaan yang bekerja di baliknya. Nah, ini perspektif kritis. Jadi malam ini kita belajar 4 perspektif ya tentang teknologi. Kalian bisa masuk kritis, bisa masuk deterministik, bisa masuk humanistik, bisa masuk instrumentalis. Saya akhiri sekian dulu untuk malam hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.